Gue tanya, Pel, lu kira-kira ngedenger suara nggak? Ada yang lu denger nggak? Suara apa gitu? Itu kayaknya di samping tenda kita ada orang juga buka tenda. Dari mana orang tenda kita sendiri? Kata dia kan kayak gitu. Udah, tapi si orang ini atau si makhluk ini atau yang gua lihat itu nggak nampakin wujud mukanya, cuman sebelah. Oke guys, welcome back again di channelnya Gelap Malam Story. Seperti biasa di channel kali ini, di konten kali ini kita kedatangan narasumber yang akan berbagi cerita tentang kisah pendakian gunung di Gunung Gede. Banyak kejadian di luar nalar, misterius, dan horor. Pokoknya kalau kepo sama ceritanya jangan kemana-mana, pantengin terus channel kita setelah pesan-pesan yang berikut ini. Oke, Bang Adul ya? Oh iya. Selamat datang Bang, terima kasih udah nyempetin waktunya buat datang kemari. Sama-sama. Boleh tuh Bang, dimulai dari mana tuh cerita pendakiannya tuh? Oh, jadi gue punya pengalaman cerita pendakian pertama kali gue ke Gede di Gunung Gede sama dua temen gue. Berdua? Ya. Jadi gue berangkat bertiga tuh teman-teman gue. Awalnya sih tadi gue rencana pas berangkat sih berdua. Jadi temen gue ini ngajak satu orang lagi lah buat nambah logistik. Oh, kekurangan budget. Ya. Bisa dibilang begitu. Gue ceritain dari pengalaman pertama gue ngedaki Gunung Gede, yang menurut gue sih mistis. Jadi awal pertama gue ke pendakian itu di bulan Maret, awal-awal tahun 2020, gue bertiga punya rencana naik ke Gede. Ya udahlah pas hari H ada waktunya, ada buat transport juga, ya udah gue pergi bertiga. Jadi jadinya bertiga nih? Ya, gue jadi bertiga. Tadinya gue mau berdua, Jadi temen gue ini satu lagi nih ngajak temen lagi. Gue bertiga, gue, Tompel sama si gendut ini. Udahlah, gue berangkat dari situ sekitar jam 10. Tunggu dulu guys, sebelum kita lanjut ke pembahasan topik kali ini, buat kalian nih jangan lupa di subscribe juga nih ya. Tekan juga tombol lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Like juga, komen juga, share juga. Oke, kita lanjut. Jam 10 gue nyampe perjalanan menuju base camp di pendakian Pia Putri. Pia Putri, Ya, Gunung Gede nih ya? Gunung Gede. Itu kan ada jalur buat ke Pangrango juga. Jadi gue ngambil jalurnya buat ke Gede aja. Gue sampai sekitar jam 1. Jam 1 gue sampai base camp. Itu naik apa tuh Bang ke sana? Gue naik motor. Oh, naik motor. Dua motor bertiga. Hmm. Ya udah gue bonceng lah sama temen gue yang si Tompel ini. Gue nyampe lah situ, istirahat. Gue langsung istirahat. Temen gue dua ini nggak istirahat, dia masih ngobrol. Ya udahlah, gue tidur aja. Bangun pagi, siap-siap lah gue buat berangkat. Ya. Gue periksa bahan-bahan kayak peralatan buat camp, masak, carrier, tenda semua. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Ya kadang di tengah jalan baru keingetan. Nah, bisa gitu. Biasanya sih banyak juga yang kayak gitu. Jadi gue jalan, bangun tuh jam 6, rapi-rapi, prepare. Gue jalan lah menuju pos Simaksi, daftaran. Ya. Nah, di situ gue daftar bertiga. Setelah daftar, ya udah gue jalan pelan. Dari situ gue jalan ngeliat pemandangan di sekitar, banyak kebun warga. Dari situ gue nyampe jalan gak lama sekitar mungkin setengah jam. Nyampe
pos 1. Pos 1 dari pendaftaran ini. Nah, dari si pendaftaran ini gue nyampe sekitar setengah jam lebih lah. Sampai situ, pas di pos pertama, gue diliatin kayak di situ gue baru tahu kayak ada tugu lah, Gapura gitu. gapura. Ya. Nah di situ, gue mulai merasa aneh. Aneh kenapa tuh? Kayak ada yang merhatiin, kayak ada sosok yang merhatiin, tapi nggak tahu itu siapa, mungkin perasaan gue doang. Nggak kelihatan sosoknya gitu. Nah, nggak kelihatan sosoknya. Gue pikir ini cuma firasat gue aja gitu. Yaudah, gue nggak pikir panjang lagi. Gue istirahat lah di pos 1 itu. Pas mau jalan, gue berhenti. Kata gue kayaknya ada yang lupa nih. Kayaknya ada yang lupa. Gue tanya temen gue, Pel, kayaknya ada yang lupa nih. Apa? Doa dulu dah biar nyampe tujuan selamat. Ya udah, gue dari situ gue bertiga doa. Nyampe doa sekitar sebentar, nggak lama gue lanjutin perjalanan gue lagi sampai menuju pos 2 atau shelter lah. Dari situ nggak ngalamin kejadian hal yang aneh. Ya, masih senormalnya orang masih daki. normal. Dan di situ juga banyak dari pendaki lain yang turun, yang naik juga. Dan gue juga banyak di belakang gue banyak rombongan juga yang baru pada naik. Di situ udah gue lanjut nyampe pos 2 sampai pos 3. Nah di pos 3 itu gue nyempetin waktu buat istirahat lah sebentar. Karena juga perjalanan lumayan nguras tenaga juga. Apalagi kita treknya belum tahu di situ gimana ya. Itu gue perdana ke Gunung Gede itu. Yang si temen gue ini, yang si Tompel ini dia udah pernah beberapa kali lah. Ya udah gue gimana Pel nih, udah istirahat aja dulu sini. Nah di situ gue pas istirahat, gue ngeliat, kok di bawah pohon kok kopi siapa lu habis nyeduh kopi Pel? Enggak gitu. Katanya kayak gitu. Nah diambil lah tuh kopi, tapi ada rokoknya baru nyala. Bener pas di bawah pohon. Nah di bawah pohon itu jadi kayak shelter, ada kayak apa sih, kayak ibarat gubuk-gubuk lah gitu buat tempat peristirahatan buat pendaki. Yang di sebelahnya kan ada pohon tuh, ada pohon lumayan gede juga. Kok gue ngeliat kok itu kopi masih panas, kayak orang baru diseduh, tapi ditaruh di situ sama rokoknya sebatang masih nyala. Ya udah dah diambil sama temen gue. Ya udah akhirnya mau nggak mau itu kopi gue habisin bertiga lah sama temen gue. Entah kopi siapa lah. Nah gue juga bodo amat lah kopi siapa, yang penting kita minum gitu. Ya udah nggak pikir panjang itu buat siapa, yang penting minum aja bertiga. Ya udah selang dari situ gue jalan menuju pas mau ke pos 4. Pos 4. Nah dari pos 4 itu gue ngerasain kejadian hal aneh nih. Betul. Di sepanjang perjalanan, setiap gue ngelangkahin kaki gue pas jalan, kayak ada suara-suara kayak ada orang ikutin, kayak gimana sih, kayak suara kresek-kresek tapak kaki gitu ya. Nah seperti itu. Nah gue pikir, kata gue siapa kali ini orang ngikutin, mungkin atau binatang apa rombongan lain. Ya udah, tapi pas setiap kaki gue berhenti, itu berhenti, nggak ada suaranya hening. Nah nggak ada suara sama sekali. Dari situ gue tanya, Pel, lu capek nggak gitu? Capek. Gue tanya lah sama si Tompel ini, lu ngerasain hal aneh nggak? Enggak, gue nggak ngerasain apa-apa. Ya udah, kata gue, daripada gue ceritain ke si gendut, malah. Berarti di posisi itu baru abang doang yang ngerasain. Nah baru gue doang yang ngerasain. Mungkin si teman gue si Tompel ini mungkin udah mulai kerasa, cuman dia nggak mau cerita, takut gimana atau ya nambah kepanikan. Kepanikan. Masalahnya mungkin dia juga baru pertama kali ngerasain kejadian hal-hal yang kayak begini, yang di luar nalar lah kita pikir kayak gitu. Udah di situ gue sampai perjalanan terus jalan sampai pos berapa itu? Sampai pos 4 minimal kalau nggak salah. Masih kayak gitu. Masih suara tuh masih ngikutin. Masih ngikutin. Nah, gue diberhenti di pos 4 itu, udah hilang suaranya. Berarti dari pos 3 itu nah, ke pos 4 di pos 3 itu sekitar jalur apa ya? Kayak pokoknya ekstrim dah jalurnya, kayak hutan rimba kayak gitu dah. Ya udah dari situ gue ngaso dulu, kan di situ banyak warung-warung juga, istirahat bertiga tuh minum ngopi.
Duduk kopi lah, masak air di situ, istirahat sebentar. Gak lama, selang 15 menit, gue lanjut lagi apa gimana? Tanya kayak gitu kan, udah yuk lanjut, tapi pelan-pelan aja. Ya udah, gue ketemu juga tuh pas di perjalanan, ketemu pendaki juga. Gue tanyain kondisi di atas gimana. Gue sapa, bang maaf nanya, ini kondisi di atas gimana, aman gak? Semalam sih badai, kata orang yang gue tanya pendaki itu. Badai, tapi kemungkinan kayaknya enggak sih hari ini. Oh ya udah, makasih bang ya gitu. Oh jadi berpapasan gitu ya? Nah, gue berpapasan ketemu sama pendaki lain yang mau turun ke bawah. Itu gue tanya kabar di atas kondisinya gimana. Gitu. Ternyata semalam badai. Dari situ gue juga ketemu kayak apa sih namanya sih polisi. Penjaga hutan. Penjaga hutan gue tanya kabarnya ada orang hilang 3 hari belum ketemu di situ. Nah, gue semakin was-was nih, kata gue. Aduh, gimana nih ya itu. Ya udahlah, gue pada pikir positif semua. Jadi sudah kita berdoa aja lah, semoga nggak kejadian apa-apa. Dari situ ya udahlah, gue berangkat jalan terus. Itu suara tapi udah hilang. Semenjak dari pos 4 ke Nah, atas. pas 4 itu udah hilang. Itu jalur treknya semakin parah lah. Iya. Berarti dari pos 3 ke pos 4 itu lumayan jauh kan, Bang? Ya, lumayan jauh, sekitar 1-2 jam baru sampai. Suara itu tetap ada. Setiap gue jalan, dia selalu ngikutin. Suara, setiap gue berhenti, dia diam. Gitu. Gue juga nggak mau cerita ke temen gue yang dua ini kan. Takutnya dia panik atau gimana. Ya malah nggak jadi summit ya? Ya, malah nggak mau ngelanjutin perjalanan kan. Kata gue, udah nanti aja lah. Ceritanya sudah sampai atas. Selang dari situ, dari pos 4 mau naik ke pos 5, udah gue jalan nggak ada kendala apa-apa tuh, aman jalannya. Pas ketemu jalan datar yang menuju Surken, udah gue ngeliat kayak ada yang beda gitu pas nyampe Surken itu, kok gue diem aja, bengong aja gitu ya. Oh kayak gini ya Gunung Gede gitu. Kayak terpana gitu. Ya terpana. Jadi rasa capek gue selama perjalanan terbayar lah oleh pemandangan di Gunung Gede. Nah, si teman gue juga ya satu lagi yang si gendut ini sama mungkin kayak gitu. Udah gue nggak lama sih di situ, gue cari tempat buat ngecamp, gue bertiga rencana ngecamp malam ini kan. Gue tanya si Tompel temen gue ini, Pel kira-kira mau camp di mana nih? Semalam katanya badai gitu. Mungkin nggak tahu dah sekarang di mana nanti malam. Ya udah cari dekat pohon aja gitu. Ya udah dari situ gue jalan sekitar setengah jam lah. Gue jalan tuh sepanjang jalan lewatin Surya Kencana. Akhirnya ketemulah tempat yang bakal gue diriin tenda buat ngecamp nanti malam kan. Dari situ gue sampai, udah gue bagi-bagi tugas. Jadi yang 2 orang teman gue ini buat diriin tenda, perabotan semua dikeluarin, dan gue juga tugas gue buat bagian masak. Karena mungkin kan selama perjalanan juga udah capek, udah pada haus ya, udah pada lelah kan. Ya udah, gue di situ masak air, minum kopi, makanan ringan. Udah setelah gue masak, tenda jadi, akhirnya kita ngopi-ngopi di situ dah. Cerita setelah perjalanan itu kayak apa kan. Dari situ udah istirahat. Selang malam pas mau tidur, sekitar jam 10-10an. Karena cuaca ekstrim, dingin lah. Beda kayak di bawah. Itu gue ngedenger suara kayak orang bongkar tenda. Ya di samping persis tenda gue. Padahal di tenda tempat gue ngecamp tuh, lingkungan gue itu nggak ada tenda siapa-siapa. Cuman gue sendiri. Paling ada jaraknya mungkin jauh. Sekitar ya ada 100 meter, 50 meter. Nggak masuk di logika juga sampai kedengeran ya? Nah, nyampe kedengeran. Mungkin bisa jadi juga karena sepi, kedengeran. Tapi gue nggak yakin itu. Di samping gue ada tenda. Tapi suaranya persis kayak orang bongkar tenda, suara sleting. Nah, selang suara kayak orang bongkar tenda itu nggak lama. Gue tidur sekitar 15 menitan. Gue denger lagi suara. Suara apa tuh?
Itu kayak ada suara gamelan Jawa. Tahu gamelan Jawa? Iya, iya. Nah, ya suara persis kayak gitu. Cuman kedengaran di kuping gua tuh nggak deket, jauh gitu. Jaraknya agak jauh. Mungkin kayak ya sekitar 100 atau 200 meter lah, nggak terlalu. Berarti dari kejadian si bunyi resleting itu sekitar Nah, nggak lama, sekitar 11 atau 10 atau 15 menit itu baru muncullah suara gamelan. suara gamelan ini. Sampai sekali hilang, sampai ketiga kali. Si gamelan nih. Iya, si gamelan. Nah, yang belum tidur itu gua sama temen gua si Tompel ini. Nah, yang satu temen gua si gendut ini udah tidur. Tinggal gua berdua belum tidur kan, karena cuaca ekstrim, dingin, nggak bisa tidur. Ya udahlah, gue tanya si temen gue ini. Gue tanya, Pel, lu kira-kira gak denger suara nggak? Ada yang lu denger nggak? Suara apa gitu? Itu kayaknya di samping tenda kita ada orang juga buka tenda. Dari mana orang tenda kita sendiri? Kata dia kan kayak gitu. Ah, yang bener gitu. Iya, coba aja keluar. Bukan karena takut pengen keluar, karena saking takut dinginnya nggak kuat. Ya udahlah, akhirnya gue mutusin buat tetap stay di dalam tenda kan. Dari situ gue masih mikir, masa iya ada orang bongkar tenda samping dan suara gamelan itu juga. Pas paginya, pas bangun sekitar jam 3, gue kan keluar tuh, nggak ada siapa-siapa, kosong, benar-benar nggak ada bekas jejak apapun. Nah, dari situ gue mulai ada perasaan takut juga dah. Gue ini semalam apa gitu, masa iya ada suara. Gue sampai merinding. Sampai orang bongkar tenda kok pas gue lihat pas malamnya, pas gue mau summit kok nggak ada gitu. Dan selang kejadian itu ada kejadian aneh juga. Kompor gue tiba-tiba mati. Kompor portable. Ya, kompor ya. Ceritanya pas sebelum bangun summit itu gue mau persiapan buat makan dulu, ngopi dulu, ternyata kompor gue mati. Dan dari situ gue tanya, Pel, kompor mati gimana ini? Emang kata si Tombelin nih, ya nanya ke gue, emang tadi siapa yang masak di luar nggak dimasukin aja ke dalam? Si gendut gitu. Gue tanya, Dut, gimana itu kompor mati? Emang lu taruh mana gitu? Gue taruh di luar gitu. Ya pantesan aja kan. Mungkin beku kali ya. Nah mungkin dari situ, yaudah gue cari cara gimana caranya ini kompor bisa nyala. Kalau sampai kompor ini nggak bisa nyala, bisa bahaya. Cuaca dingin, perut kosong. Yang gue takutin sih ya nggak tahu lah, amit-amit lah. Yaudah akhirnya gue punya inisiatif, gue bongkar tuh kompor. Akhirnya gue bakar tuh pakai korek, lumayan lama juga. Akhirnya hidup juga. Akhirnya kita di situ bisa makan, bisa ngopi. Udahlah, setelah ngopi kita beres-beres. Sekitar jam 3 lewat, hampir setengah 4. Kita beres-beres buat naik summit. Ya, dari situ perjalanan sekitar 1 atau 1,5 jam. Menuju summit nih. Nah, menuju summit, menuju puncak. Nah, itu gue berjalan cuaca masih gelap, masih banyak kabut juga. Dan pas gua mau summit juga banyak dari pendaki lain juga pada mau ikutan summit berbarengan. Nah, setelah nyampe di pertengah perjalanan, yang gue sesalin satu. Apa tuh? Si gendut ini lupa bawa air. Nah, di situ juga gue udah kasihan gitu. Dia ngomong ke gue udah nggak kuat ini gitu. Kenapa, Dut? Udah kecapean ini. Emang tadi lu gak bawa air? Enggak gitu. Terus lu bawa apa gitu? Dia malah bawa rokok. Lebih pentingin rokok sama air. Itu dia, kata gue makin kesel kan. Gue berdua teman gue si Tombe ini makin kesel sama dia. Lu bego amat gitu. Ngapain pakai bawa rokok bukannya air? Ya gue kelupaan. Terus ini gimana? Masa kita mau balik lagi ke tenda kan? Kan nggak mungkin, udah jauh juga. Udah waktu juga udah mau pagi kan? Ngejar sunrise ya. Ngejar, ya pengennya pada pengen lihat sunrise kayak gitu. Ya udahlah, akhirnya gue mutusin berhenti dulu di situ tuh. Gitu gimana caranya ini gitu. Nah dari situ juga ada berbarengan pendaki lain. Pas bareng nanjak. Pas banget gitu. Gue tanya orang, Bang bawa air lebih nggak gitu? Emang kenapa? Ini teman saya lupa bawa air, saya boleh minta air sedikit nggak gitu?
Ya udah akhirnya kan dikasih tuh sama si pendaki ini, alhamdulillah dikasih. Udah kita lanjut naik sampai puncak. Sampai puncak kita sekitar jam 5 atau setengah 5 lah gitu. Udah mulai terang. Di situ nggak lama kita foto-foto, berdoa di situ, dan si gendut ini seneng lah udah bisa mencapai naik, sampai puncak. Dan gue juga ngerasain hal yang sama, kata gue. Ya udah dari sini kita nggak lama udah turun langsung, turun lagi sampai tenda. Dan setelah di tenda, berarti pas summit ini tenda lu tinggal nih ya? Nah, tenda gue tinggal di bawah, nggak gue bawa naik karena kalau dibawa naik kan buat beban juga gitu, berat, kasihan. Ya udah tenda gue putusin buat ditinggal di tempat camp. Dari situ gue nyampe tenda pas pulang rapi-rapi sekitar jam 9 atau jam 10-an. Di situ gue persiapan buat pulang, beres-beres, tapi sebelum itu kita makan dulu. Ya isi tenaga, ngopi, makan dulu. Nah setelah itu udahlah lanjut gue pulang. Gimana nih, karena kehabisan air juga. Akhirnya 2 temen gue ini mutusin buat ngambil air di mata air di sekitaran Surken itu kan. Ada mata air. Ya udah dia ngambil air, gue bagi-bagi tugas. Gue beres-beres tenda, semua peralatan gue beresin udah rapi. Udah pas dia bawa air, udahlah kita turun. Sekarang ya udah sebelum turun kita doa dulu. Udah di situ doa. Nggak lama turun sampai bawah, nggak ngalamin kejadian hal yang aneh. Aman sampai bawah. Sampai bawah aman tuh. Ya, beda sama nanjak ya. Beda sama yang gua alamin pas baru gua mau naik gitu. Itu pembukaannya mungkin. Perkenalan. Mungkin seperti itu. Udah dari situ gua turun sampai bawah. Sampai bawah nggak lama gua ke base camp. Dari base camp gua rapi-rapi, gua pamit sama yang punya base camp, Bang. Saya udah sampai gitu, saya mau pamit, alhamdulillah sampai selamat. Dan dia juga ngucapin selamat buat gue bertiga sampai selamat sampai tujuan kan. Akhirnya dari situ gue pulang. Setelah pulang selang 3 hari itu gue ngalamin kejadian hal aneh yang pertama kali gue daki di situ. Gue dikasih tahu yang lihat mimpi. Gue mimpi persis apa yang gue alamin sama kejadian nyata. Jadi pas di awal gue nyampe pos 1 yang ngeliat Gapura ada gerbang itu, yang pertama di kisah nyata itu kok kayak ada yang merhatiin. Nah di situ di mimpi gue tuh bener ada 2 sosok makhluk. Bener ada wujudnya di mimpi. Ada wujudnya di mimpi itu. So kayak orang prajurit kerajaan zaman dulu aja gitu lah. Gue ditanya di situ kan. Kau sempat berkomunikasi? Nah sempet, cuman gue nggak banyak tanya jawab juga, cuman sekilas doang. Dia bertanya sama gue, di sini mau ngapain? Dia nanya kayak gitu. Ya dari situ gue jawab, mau tahu ke atas Pak gitu. Gue kan nggak tahu itu namanya siapa, gue manggilnya Bapak aja. Ya udahlah. Akhirnya dia diam, gue tanya diam, lama-lama, yaudah dia ngomong, yaudah kamu saya antar sampai atas gitu. Gue beneran diantar tuh sampai atas. Jadi pas di kejadian mimpi itu, gue diantar sampai atas. Nah dialamin kejadian nyata gue itu, emang kayak ngikutin. Nah pas setiap gue jalan, kok ada yang kresek-kresek bunyi apa-apa. Nah itu gue dikasih taunya lihat mimpi. Diwujudinnya kayak sosok 2 prajurit. Ya kayak 2 orang lah gitu. Gue juga nggak tahu itu. Mukanya juga kurang jelas. Kayak samar gitu. Gue nggak peduliin lah itu mau orang atau mau bukan. Yang penting kan niatnya gue baik, maksudnya nggak ada macam-macam buat ke situ. Ya udah selang dari situ gue naik kan sampai atas. Terus gue bertiga sama temen gue ini. Berarti di mimpi ini pun masih bertiga? Ya masih bertiga, masih ketemu. Tapi gue nggak ketemu sama sosok pendaki yang lain. Pas di mimpi. Di mimpi tuh? Iya, bener-bener kosong. Cuman gue bertiga. Ya udah,
Temen gue juga sampai bingung pas di kejadian mimpi itu, yang nggak ngomong apa-apa, yang ngomong cuman gue sendiri. Ya dia ngikutin aja temen gue. Kayak layak normal gitu. Nah layaknya normal itu. Ya udah dari situ gue naik kan sampai atas, nyampe ke tempat yang gue ngecamp di situ. Nah yang di tempat gue ngecamp di situ, yang pas gue ngedenger suara ada gamelan sama resleting tuh ya. nah tenda. Suara resleting tenda itu nggak tahu kenapa pas di situ kayak ada kayak kabut turun, gelap lah pandangan, Nutupin gitu ya. nutupin buat ngeliat, nutupin. Datanglah sesosok seperti apa ya, kereta gitu. Kereta kencana, kereta Nah kuda. modelnya kayak gitu menghampiri gua lah itu. Iya. Nah gua lagi berdua, lagi sendiri tuh di luar tenda. Menghampiri gua, datang ke situ, berhenti di depan gua. Gue pikir ini siapa, cuman di kejadian mimpi itu gue nggak tahu itu siapa ya. Kata gue nih, masa iya ada orang kayak gini di sini. Gue nggak mikir macem-macem kan di situ, karena niat gue juga baik, nggak ada hal-hal yang aneh lah gitu. Udah dia bertanya sama gue, di sini niatnya apa gitu. Gue tanya nggak niat apa-apa, cuman pengen tahu aja di sini tempatnya kayak gimana. Udah, tapi si orang ini atau si makhluk ini atau yang gua lihat itu nggak nampakin wujud mukanya, cuman sebelah gitu. Jadi hanya suara aja gitu ya? Ya suara aja, tapi bentuk keretanya nyata. Jadi kayak ada kuda di belakang, kayak ada kereta kayak gitu. Pas dibuka ada gorden kayak gitu. Cuman kelihatan dari mata gua, cuman apa ya? Kayak kelihatan orang pakai mahkota apa sih gitu, kayak kerajaan kayak gitu. Dia bertanya gitu, niatnya mau ngapain kesini gitu. Kan gue bilang ya nggak ngapa-ngapain, cuma diem aja. Tapi kejadian itu nggak lama. Ya udah. Nah dari situ juga ada pesan baiknya buat gue. Apa tuh? Dia bilang ke gue, Set, ini seingat gue di mimpi gue, dia bilang kayak gini, saya tahu kamu orang baik gitu. Jangan mikir macam-macam yang ada di sini. Pesan saya cuma satu, jangan ya. Dia kayak ngebilangin gue tuh kayak kalau soal agama tuh ya jangan pernah ninggalin sholat lah, jangan ngelakuin hal yang aneh-aneh. Udah cuman itu doang. Udah selang dari situ, udah gue terdiam kan di situ, bengong ngeliatin dia, pandangan gue kosong di jajan mimpi gue tuh. Udah lama nggak lama banyak kabut, terus jalan nggak ada, hilang tanpa jejak. Ya hilang tanpa jejak. Dan dari situ juga udah nggak lama setelah gua ngeliat kejadian itu, udah langsung gua kebangun dah dari situ. Bangun. Ya, gua tanyain temen gua yang si Tompel ini, yang pas gua mimpi ini gua ceritain ke temen gua ini kan, Pel, pas waktu kemarin pendakian itu, lu ngalamin kejadian hal aneh nggak gitu? Perasaan lu ada yang ngikutin nggak pas kita naik yang di pos 4 atau pos 5 itu? Ada sih, gue ngerasain. Dia juga bilang gitu, cuman si teman satu gue lagi ini, si gendut ini gak ngerasain apa-apa. Cuman temen gue doang, si Tompel ini ya. Udah dia bilang gitu, masa gue dimimpiin lu Pel gitu. Dimimpiin gimana? Ya itu pas di kejadian nyata itu yang kita, waduh gue merinding lagi. Di kejadian nyata itu kita kayak ada ngikutin, ternyata bener ada yang nganterin Pel gitu. Siapa? Ya gue ceritain lah sosok dua prajurit itu. Pas yang nyampe atas tuh, yang di tenda itu, yang ada suara gamelan raksleting itu, dia juga tahu, cuman dia gak mau cerita. Nah itu gue ketemu Pel sama sosok yang punya lah, yang berkuasa lah di situ lah, ibaratnya. Dia nanya, beneran serius lu? Beneran gitu. Cuman dia nggak dimimpin kayak apa yang gue alamin gitu. Cuma ngerasain aja gitu. Dia ngerasain kejadian nyata, dan gue juga ngerasain gue yang dikasih tahu liat mimpi gitu. Ya mungkin apa yang orang ceritain, mungkin ada yang percaya juga, ada yang enggak. Mungkin kalau buat temen-temen, kalau apa yang udah pernah ngalamin kayak gitu, ya mungkin sama ceritanya sama kayak gua. Ini gue cerita berdasarkan pengalaman gua soal pendakian
Gunung Gede. Ya yang apa yang gue ceritain itu ya bener. Ya, kisah Gitu. nyata lah. Ya kisah nyata. Sebagai Itu menurut- pembelajaran juga. Ya, menurut pengalaman gue sih kayak gitu. Mungkin udah ceritanya sampai situ aja. Oke, terima kasih Bang Adul atas Oke. ceritanya. Ya, Buat temen-temen yang suka video seperti ini, kisah-kisah horor, misteri di luar nalar, pokoknya subscribe, like, komen juga. Itu aja. See you next video.